Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Risma Sagitarini pada video pembelajaran matematika. Nah, pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai nilai perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Nah, tujuan dari materi perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi ini itu adalah untuk mempermudah kita menyelesaikan atau mencari nilai dari sudut yang nilainya besar. Misalkan kalian kan pasti akan menghafal nilai dari sudut-sudut istimewa seperti 30 derajat, 45, 60, 90. Nah, ketika kalian diberikan sudut yang besar, itu kalian bisa menyelesaikan dengan cara ini, namun hanya perlu menghafal sudut-sudut yang tadi saya sebutkan. Oke, yang perlu diperhatikan di sini adalah karena ada 4 kuadran tadi, jadi ada 9. Oke, kalau saya gambarkan di sini ada 0 sampai 90, 90 sampai 180, kemudian 180 sampai 270 dan 270 sampai 360. Nah, kita juga akan menyelesaikan atau menentukan relasinya dengan daerah-daerah tersebut. Oke, yang pertama, ketika kita mau memakai kuadran 1, maka kita akan memakai yang kurang dari 90. Di kuadran 1 di sini berarti dia antara 0 sampai 90 kan. Jadi kita pakai yang kurang dari 90. Nah, di sini kita gunakan sin, cos, dan tan-nya itu 90 derajat kurang alfa. Begitu juga cos dan tan-nya. Oke. Ini kita gunakan ketika nilai sudutnya kecil, kurang dari 90. Karena di kuadran 1 semua bernilai positif. Jadi di sini seperti namun yang nilai perbandingannya yang berubah. Sin menjadi cos alfa, cos menjadi sin alfa, tan menjadi kotan alfa, dan semua di sini bernilai positif karena dia ada di kuadran 1. Perhatikan itu. Jadi ketika kita mencari nilai dari sudut di daerah pertama, di kuadran pertama, kita menggunakan 90 min alfa, di mana nilai alfanya akan menjadi positif semua karena ada di kuadran 1, tetapi perbandingannya yang berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, dan tan jadi kotan. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kita gunakan di kuadran kedua. Karena kuadran yang kedua berarti dia lebih dari 90. Nah, perhatikan bahwa kita akan menggunakan sifat ini, yang kedua ini, ketika dia besar sudutnya tidak melebihi 180. Jadi kan karena tujuan kita akan menggunakan sudut 30, 45, 60, dan 90. Seperti itu. Kemudian ketika kita menggunakan 90 plus alfa, daerah kedua all sin, berarti di daerah kedua nilai sinnya yang menjadi positif, sisanya negatif, dan perbandingannya berubah. Sin menjadi cos alfa, kemudian cos menjadi sin alfa, dan tan menjadi kotan alfa. Oke, yang diperhatikan pada kuadran 2 kita akan menggunakan 90 plus alfa. Daerahnya positif dan negatifnya itu mengikuti daerahnya. Kemudian perbandingannya semua berubah. Oke. Kemudian ketika kita misalkan kalian mengambil 90 plus alfa, ternyata alfanya masih besar. Kalian bisa masih di kuadran 2 tapi menggunakan 180. Caranya yaitu karena tadi 90 plus alfa, sekarang 180 yang dikurangi alfa. Kalau kalian perhatikan 180
kurang alfa itu kan masih akan selalu berada di kuadran 2. Oke, sekarang yang perlu diperhatikan perbedaannya dengan ketika 90 plus alfa tadi. Ketika ini kan masih di kuadran 2, jadi tetap cos dan tan-nya min. Tapi ketika 180 min alfa, perbandingannya tetap sin 180 min alfa tetap sin alfa, cos 180 min alfa tetap cos alfa, begitu juga dengan tan-nya tetap tan alfa. Oke, kemudian kita pindah ke kuadran ketiga. Oke, pada kuadran ketiga ini kita akan menggunakan 180 plus alfa dulu. Oke, jadi kalau misalkan diperhatikan batasnya itu adalah di sini 90, 180, 270 dan 360. Oke, di kuadran 3 kita lanjutkan. Kuadran 3 all sin tan, berarti tan yang bernilai positif. Tan-nya, nah di sini sin-nya tetap menjadi sin alfa, cos-nya menjadi cos alfa, tan-nya tetap menjadi tan alfa. Karena dia ada di kuadran 3, all sin tan bernilai positif, berarti sin dan cos-nya bernilai negatif. Oke, saya lanjutkan ke ketika kita mau memakai 270. Jadi kalau di kuadran 1 kita memakai 90 saja, kuadran 2 kita bisa memakai 90 plus jadi ke sini atau 180 min jadi ke sini. Di kuadran 3 kita bisa pakai 180 plus jadi ke sini atau 270 min jadi ke sini. Begitu juga dengan 270 dan 360. Oke, sekarang kita berangkat ke menggunakan 270 kurang alfa. Nilai sin cosnya saya hapus dulu. Ini. Oke. Kemudian yang tadi 180 menjadi 270 min alfa. Nah, di sini kita masih memperhatikan bahwa dia ada di kuadran 3, tan-nya selalu bernilai positif, berarti di sini dia juga bernilai positif. Oke. Nilai perbandingannya yang berubah menjadi negatif. Sin menjadi cos menjadi sin, dan tan menjadi kotan. Itu kalau di kuadran 3. Kemudian di kuadran 4. Sekarang kita masuk ke ketika 270 plus atau 360 min. Oke, ketika 270 plus. Di sini kita kan ada di kuadran keempat, all sin tan cos. Cosnya yang bernilai positif. Dan perbandingannya di sini dia berubah. Sin menjadi cos alfa, cos menjadi sin alfa, dan tan menjadi kotan alfa. Karena kuadran 4, cos yang bernilai positif, jadi sin-nya hasilnya negatif, dan tan-nya hasilnya negatif. Itu ketika kita menggunakan 270 plus. Sekarang, ketika saya menggunakan 360 min, yang terakhir. Jadi kalian boleh memakai salah satunya. Kalau kalian mau mengingat 270 aja, boleh. 270 dan 360 juga baik untuk kalian. Oke, kemudian ketika 360 min, kita masih melihat daerahnya di kuadran 4. All sin tan cos, cosnya selalu bernilai positif. Nah, di sini di 360 sinnya tetap perbandingannya menjadi sin, cosnya tetap menjadi cos, dan tan-nya tetap menjadi tan. Tetapi cosnya bernilai positif, jadi sin-nya min dan tan-nya min. Oke, demikian untuk penjelasannya. Jadi kalau kita rinci, kalau kalian perhatikan daerah, oke, yang perlu kalian ingat itu adalah
all sin tan cos tadi, itu yang pertama. Kemudian perubahan perbandingan. Kalau tadi kita ringkas ketika 360 derajat plus atau min, kemudian ketika 180 derajat plus ataupun minnya, dan juga ketika 360 dan 180 kita menggunakan plusnya ataupun min, begitu juga di 180, perbandingannya selalu sama. Sinnya tetap sin, cosnya tetap cos, dan tannya tetap tan. Ketika kita menggunakan 90 dan 270 plus ataupun min, perbandingannya selalu berubah. Oke, jadi yang perlu diingat dan diperhatikan ketika kalian mau mencari nilai relasi dari satu sudutnya, ketika kalian menggunakan 90 atau 270, perbandingannya berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Dan ketika kalian akan menggunakan 180 dan 360, perbandingannya akan tetap sama. Namun ingat, ketika yang manapun kalian gunakan, perhatikan kuadrannya, karena di kuadrannya itu akan menentukan plus dan minusnya. Oke, saya berikan satu contoh soal tentang materi yang saya jelaskan ini. Sin, misalkan saya punya 120 derajat. Oke, jadi ketika kalian mencari nilai dari sin 120 derajat dan tidak bisa menggunakan kalkulator, tapi kondisinya kalian hafal nih, 0, 30, 45, 60, 90 itu nilainya berapa sin kostannya, kalian bisa menggunakan perbandingan ini. Jadi sin 120 ini kan sama dengan sin, saya pakai 90 plus dulu. 90 derajat ditambah 30 derajat. Seperti rumus yang saya berikan tadi, ketika 90 plus sin itu dia akan berubah menjadi cos karena saya menggunakan 90 seperti di sini. Sinnya berubah jadi cos. Kemudian kita ambil alfanya karena 90 plus alfa kan seperti itu tadi yang saya jelaskan. Jadi cos 30. Tinggal dicari cos 30 setengah akar 3. Selesai. Atau kalau misalkan saya mau mencari dengan perbandingan yang lain, relasi yang lain, saya pakai 180 derajatnya. Karena 180 berarti dipilih 120, karena 120 berarti dipilih 180 dikurang 60 derajat. Saya menggunakan 180, berarti di sini 180 akan sama perbandingannya, jadi tetap sin. Kita pakai sudutnya 60, kita ambil sudut ini. Sin 60 setengah akar 3, sama. Jadi ketika kalian menggunakan 90 plus, kalian gunakan 180 min, karena daerahnya masih sama-sama di kuadran 2, hasilnya pasti akan sama. Oke, saya berikan satu contoh lagi. Cos 225 derajat. Nah, kalau seperti ini kan nilai sudutnya besar. Kalau kalian tidak ada kalkulator akan sulit menyelesaikannya. Kita pakai yang pertama 225, itu ada di kuadran ketiga. Saya pakai 270 dulu. 270 karena kuadran 3 berarti 270 min. Supaya 225, 270-nya harus dikurangi 45. Nah, jadi di sini maupun di sini kita mengubah bentuk 120-nya menjadi 90 plus 30. Kita mengubah 120-nya menjadi 180 kurang 60. Begitu juga di sini kita mengubah 225-nya menjadi 270 kurang 45. Itu patokannya. Kemudian sekarang karena cos dan 270 di sini dia akan berubah. Cosnya akan menjadi sin di kuadran
sin. Kita ambil setelah sin 45. Kita ambil sudutnya. Nah, dia ada di kuadran 3. All sin tan. Hanya tan yang bernilai positif. Berarti di sini kita tambahkan min. Min sin 45. Min sin 45 setengah akar 2. Oke, sekarang kita coba dengan 180 plus. Soal yang sama. Ketika menggunakan 180 plus, kita cari 180 derajat itu tambah berapa supaya 225. Ditambah 45. Oke, 180. Kalau 180 di sini sama, berarti kita tetap tulis cos 45. Sudutnya kita ambil, karena kuadran 3, all sin tan. Tan yang bernilai positif, cosnya bernilai negatif. Cos ini ya yang diperhatikan. Sinnya juga dari soalnya yang menyebabkan dia negatif ini. Jangan nanti sin perubahan di sini yang kalian lihat untuk menjadi plus minnya. Lihat di soal. Min cos 45. Oke, sekarang tinggal dicari nilainya. Min setengah akar 2. Selesai. Hasilnya pasti akan selalu sama. Jadi ketika kalian menemukan hasil yang berbeda, berarti ada kesalahan di cara penyelesaian kalian. Oke, demikian penjelasan materi dan contoh soal mengenai nilai perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya.